Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di Al-Hijrah Course. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Sama halnya dengan seperti manusia, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang ada pada tumbuhan tersebut. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al-Hijrah Course. Baik, kita mulai bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, ini adalah gambar dari sebuah tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Nah, yang paling bawah ini adalah akar. Akar itu biasanya tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Nah, setelah akar ada batang, dan ada juga buah, ada daun, dan ada bunga. Nah, untuk lebih lanjutnya, fungsi dari setiap bagian-bagian ini, apa yang ada pada tumbuhan ini akan kita bahas. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari akar. Oke, akar ya. Di tumbuh-tumbuhan, pada tumbuh-tumbuhan, akar dapat dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, apa itu perbedaan akar tunggang dan akar serabut? Akan kita bahas pada video berikutnya. Yang kita bahas pada materi kali ini adalah fungsi dari akar tersebut. Nah, akar memiliki fungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya, itu yang pertama, fungsi dari akar. Jadi akar ini akan menyerap air serta nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah untuk pertumbuhan dan makanan tanaman tersebut. Nah, fungsi yang kedua, akar juga berfungsi sebagai alat penopang, ya, alat penopang tumbuhan agar bisa berdiri tegak dan kuat. Jadi semakin bagus akar dari sebuah tumbuhan, maka berdirinya atau tegaknya akan semakin baik dan semakin kuat. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu batang. Nah, pada batang juga ada berbagai jenis. Yang pertama yaitu batang berkayu. Ini biasanya batangnya sangat keras ya, pada tumbuhan-tumbuhan seperti kelapa, kayu-kayu yang ada di hutan ya. Kemudian yang kedua adalah batang rumput. Batang rumput ini adalah batang yang ada atau jenis pada rumput-rumputan. Dan yang ketiga ada batang basah. Batang basah ini biasanya terdapat pada sayur-sayuran, dan biasanya batang rumput dan batang basah itu sangat lunak atau tidak sekeras dari batang berkayu. Nah, apa fungsi batang ini? Kita lihat. Batang berfungsi untuk menghantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian dari tumbuhan itu sendiri. Nah, tadi kita sudah fungsi akar sudah kita bahas. Jadi nutrisi, air, dan makanan yang diserap oleh akar akan dihantarkan melalui batang yang ada pada tumbuhan tersebut ke daun. Nah, dari daun nanti akan terjadi peristiwa fotosintesis atau memasak makanan. Untuk jelasnya nanti kita bahas di video berikutnya. Setelah batang, maka ada bagian daun. Nah, daun juga bermacam-macam bentuknya atau jenisnya. Kita lihat ada yang bentuk daun itu atau kita sebut dengan daun yang bentuknya melengkung,
ya. Ada yang menjari. Menjari ini kalau kamu perhatikan mirip dengan, atau contohnya adalah daun ubi. Nah, selanjutnya ada daun sejajar dan ada daun yang tulangnya itu menyirip. Nah, fungsi daun ini apa? Kita lihat. Daun adalah atau berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Nah, di sini kita hubungkan dengan akar tadi, ya, air dan nutrisi yang diserap oleh akar dan akan dialirkan melalui batang atau diantarkan melalui batang dan akan dimasak atau dibuat menjadi makanan pada daun. Nah, makanan ini, ya, dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jadi sama dengan halnya manusia, hewan, tumbuhan juga membutuhkan makanan agar bisa tumbuh dan berkembang lebih baik. Kita lanjutkan dengan bagian berikutnya, ya, yaitu bunga. Nah, kita lihat bunga itu ada bunga yang disebut bunga monokotil dan ada bunga dikotil. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas apa itu bunga monokotil dan apa itu bunga dikotil. Sekarang kita lebih fokus kepada fungsinya. Nah, kita lihat bunga ini adalah berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji dan biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nah, jadi bunga, ya, di bunga ini nanti akan menjadi buah, ya, buah, dan biasanya di dalam buah itu terdapat biji yang akan menjadi individu baru, atau dengan kata lain biji itu adalah alat untuk berkembang biak atau menambah individu atau tumbuhan baru nantinya. Nah, kita lihat bagian selanjutnya adalah buah. Nah, apa itu buah? Kita lihat. Nah, ini ada berbagai macam jenis gambar buah, mulai dari apel, pisang, ya, jeruk, nanas. Kita lihat buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan, ya, itu yang pertama. Jadi makanan yang sudah diolah tadi atau yang sudah dimasak di daun itu akan disimpan dalam bentuk buah, ya. Dan kemudian buah ini berfungsi biasanya untuk melindungi biji, karena biji dari tanaman biasanya berada di dalam buah, walaupun ada beberapa macam tumbuhan yang bijinya dapat terlihat jelas atau tidak berada di dalam buah. Nah, itu dia bagian-bagian dari tumbuhan tadi sudah kita lihat. Nah, kesimpulannya, ya, kesimpulannya seperti kita lihat. Nah, ini dia di gambar tumbuhan secara utuh yang ada, ya. Kesimpulannya, akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Jadi nutrisi dan air itu diserap oleh akar dan diantarkan melalui batang, karena batang fungsinya adalah mengantarkan air dan nutrisi. Kemudian nutrisi dan air itu akan dimasak, ya, ini tempat tumbuhan membuat makanan, yaitu pada daun. Kemudian akan berubah nutrisi-nutrisi dan air itu untuk perkembangan tumbuhan tersebut, dan terjadilah yang namanya bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Dan terakhirnya adalah bunga akan berubah menjadi buah yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Jadi kesimpulannya, sebuah tumbuhan pasti memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah dengan fungsi masing-masing, ya. Kamu bisa lihat tumbuhan di sekitarmu pasti memiliki bagian-bagian tersebut. Nah, itu saja untuk materi kita pada hari ini.
Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan. Dan jika kamu ingin dibuatkan video-video tentang materi-materi lain, silahkan berikan komentar di kolom komentar. Itu saja, tetap semangat belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.